Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita sekarang bakal mau ajak kalian bertualang ke Ski Ahlbeck. Itu di San Anton, Austria. Ski Ahlbeck ini dia gabungan dari berbagai tempat ski. Lebih khususnya kita besok mau coba Trek terpanjang di Alpen yang sepanjang 85 km bernama Run of Fame. Run of Fame. Run of Fame namanya. Dengan total jarak 85 km dan harus ditempuh dalam satu hari. Karena trek ini dikenal telah dilalui berkali-kali oleh pionir ski, atlet-atlet, dan juga bintang-bintang film. Totalnya ada 85 km turun dan sekitar 50 km naik lift, dan kita besok mau coba itu. Dan hari ini adalah keempat kalinya aku main ski. Agak deg-degan, agak tidak yakin 85 km bisa nggak ya aku pakai ski menyelesaikan trek dari Run of Fame. Kita naik dulu pakai gondola ini sampai ke atas, terus kita turun di trek nomor 11, kemudian kita sambung dengan lift ke atas, Riffelbahn 1, selanjutnya disambung lagi dengan lift Riffelbahn 2, di mana itu adalah checkpoint kita yang pertama. Jadi kalau orang Jerman itu bilangnya sekarang itu lagi Kaiserwetter. Kaiserwetter itu artinya adalah jadi cuacanya tuh perfect banget buat main ski. Hari-hari sebelumnya kita habis turun salju, terus hari ini kita dapat cahaya matahari full 10 jam. Dan itu sebenarnya jarang banget, dan kita beruntung hari ini. Saya megang Ski Ahlberg area. Nah itu luas banget ya. Itu bergunung-gunung. Jadi ada St. Christoph, Stuben, Zurslech, Oberlech. Untuk kita planningnya datang ke yang pertama, poin pertama itu Riffelscharte. Jadi waktu itu tuh masih pagi-pagi, ya kan? Gue belum pemanasan, udah lama nggak main ski itu kayak 2 minggu yang lalu. Tiba-tiba langsung ketemu trek biru yang katanya biru, tapi di Alpen, dimana tuh kalau di Velbeck tuh mungkin seperti trek merah atau hitam. Agak shock, agak kaget, ya kan? Ketemu trek biru kita bisa laluin. Tapi setelahnya, pas naik ski lift ke atas dari checkpoint yang pertama tuh ya, kita lihat di situ lucu banget tuh, ada tempat mogul-mogul dan curam banget tempatnya, kayak ngeri banget deh. Mana tebal banget aja saljunya. Ada orang dong, sekelompok orang malah. Ngapain mereka kan? Ski di situ, riding di situ, kayak nggak ada kerjaan tuh kan. Yang sebenarnya udah diingetin sama Turangga sejak dari rumah, ada namanya wilayah Route katanya. Memang udah dikasih tahu ketika briefing, kita udah tahu oh di situ bakalan ada mogul. Saya juga nggak tahu mogul itu apa, kirain dari film Lord of the Ring ya, mogul. Ternyata sampai sana, lift pertama, lift kedua aman. Habis itu terakhir lift yang paling atas, ya kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama Turangga. Ada orang yang lewat, memang jalannya mogulnya emang parah banget sih. Terus habis itu kita ngobrolin itu orang kurang kerjaan ya. Pas kita sampai di atas, kita nyari kan yang bukan jalur itu, nyari ke kanan, kok ditutup. Nah, adanya jalur ke kiri. Ternyata itu satu-satunya jalur yang harus kita lewatin. Come on. Jadi seperti biasanya gue dapet tugas buat bikin plan rutenya mau kayak gimana. Efeknya adalah gue jadi yang paling tahu nih sebenarnya pistenya kayak gimana bentukannya. Dan sebenarnya gue di grup tuh udah mention banget nih,
hati-hati, kita ada 3 ski yang offside, jadi kita bukan di piste main skinya, ada 3 track. Dan gue udah mention nih, ski rute yang pertama itu udah yang paling susah. Feeling gue sih, nggak ada yang baca chat gue, nggak ada yang nonton YouTube gue, jadi salah sendiri. Dan pada akhirnya, seperti udah diceritakan sama yang lain, semuanya pada nyungsep di situ. Terus mau terus langsung makan tanah. Jungkir balik masuk sampai segini masuk nih kan. Susah juga saudara-saudara. Kalau ini nggak ada ya di video-video. Wah, super parah. Baru track ketiga udah langsung ketemu dengan off track kayak gini. Ini nih tracknya nggak di Ripariot, jadi bener-bener kayak off-road, off-track, banyak mogul-mogul dan curam banget. Alhamdulillah gue bisa sampai bawah, tapi di atas masih ada Andi lagi berusaha untuk turun. Sedangkan Turangga dan Hanif udah berhasil turun ke bawah. Nggak tahu ya apakah ini salah strategi atau apa. Karena melewati track itu dan jatuh beberapa kali di wilayah situ, tenaga langsung drop. Karena pas jatuh, tergelincir, skinya di atas, harus naik lagi ke atas, ambil lagi, tambah spot jantung, karena ngeri gitu kan. Pertama kalinya aku bisa ngerasain sengeri itu gitu kan. Jadinya setelah nyampe bawah, badan tuh udah lemas, tenaga udah habis. Tenaga udah habis, lemas, lesu, badan agak sakit-sakit juga kan karena kemarin habis cedera main snowboard. Yaudah, setelah dari itu, mulai riding ke bawah, ngejer Hanif dan Turangga, tapi kondisi badan itu udah lelah, udah nggak fokus, udah berantakan lah pokoknya main, sampai aku 3-4 kali jatuh lagi. Pada saat perjalanan, di situ ketemu sama Andi juga, kita saling iring-iringan. Untung nggak ada satu peserta bersama saya teman-teman. Kita berdua sama-sama hampir mau menyerah, tapi kita coba sebisa mungkin. Semua udah sakit banget, badan udah hancur. Kalau mobil tuh udah ringsek. Saling memotivasi lah. Parah banget. Ada momen dimana aku tanya ke Andi, Di, gimana Di, kita bisa nggak nih run off-ram? Ternyata seperti ini ya, berat banget ya, beda sama di Velbek ya. Nah di situ Andi bilang bisa, kita coba dulu. Gue datang dari snowboard ya, gue nggak bisa ngukur gitu loh. Dengan kemampuan ini gue bisa tuntasin run off-ram apa enggak? Kata Andi bisa. Kita coba dulu, maka kita keep going sampai saat itu. Wih, parah, capek banget. Padahal baru satu gunung ya, Gunung Seberang. Ini mencoba ke Gunung Seberang lagi. Tujuannya sedikit ragu bisa menyelesaikan trek ini, karena gue yang bengkak ini ternyata sedikit merespon. Takutnya pas lagi mau turn ke arah sebelahnya, karena di ototnya lagi bengkak, jadi nggak terlalu responsif untuk merespon belok itu. Bener ternyata karena memang kondisi badan lagi kurang fit, ya tangan sini masih terkilir ya kan, uratnya masih kayak nyangkut, terus di sini pahanya juga masih bengkak, dan jatuh juga dari ski di tempat yang sama, untungnya pakai protektor ya. Pas setelah turun dari Gunung San Anton, itu jalan kaki itu kerasa kayak, aduh, aku nggak kuat jalan kaki, tapi berjuang kita jalan terus sampai ke dalam ski lift. Ini dia treknya, tuh ada lambang tulisan Run off-ram. Kita ke nomor 53. Jadi pada awalnya sebenarnya gue juga nganggep mungkin ya nggak akan sesulit yang nggak sesulit itulah. Jadi kita tetap lanjut, kita tembak. Di situ gue juga sebenarnya udah ngerasa deg-degan nih. Ini gimana yang lain? Gue sendiri sebenarnya nggak yakin bisa lewat itu, tapi ternyata, dan gue juga lebih nggak yakin lagi teman-teman gue bisa lewatin sih. Soalnya ada beberapa teman juga yang baru beberapa kali belajar ski. Awal-awal aku yang hilang atau kepisah ya dari yang lain. Terjadi satu miskomunikasi. Jadi gue bilang sebenarnya di grup gue bakal nunggu di bawah situ. Setelah gue ngelihat yang lain masih ketinggalan di atas, gue jadi nggak takut kenapa-napa kan, takut mereka cedera atau gimana. Jadi gue putuskan sendiri buat naik lagi, coba lagi ke trek situ buat ngelihat kawan-kawan gitu yang lain apakah mereka aman-aman aja atau ada yang cedera. Tapi Mas Hanif kayaknya nggak tahu gue naik lagi, akhirnya dia duluan, dan dari situ kita mulai kepisah. Sempet ini ya, kesasar juga karena di situ treknya itu ternyata Albert tuh gede, jadi treknya itu antara trek merah, trek biru itu saling bertemuan, nomornya juga saling nyambung-menyambung, jadi emang harus paham daerahnya. Dan akhirnya gue bisa ngejar Mas Hanif, ketemu sama Mas Hanif di gunung yang seberangnya lagi. Cuma Rikza sama Bang Andi masih ketinggalan di belakang. Kita emang dari awal, dari sebelum kita berangkat, kita udah sama-sama gentleman agreement. Jadi kalau misalkan ada yang
tertinggal ya nggak apa-apa. Jadi nggak nothing personal lah, kita sama-sama dewasa. Jadi akhirnya gua sama Mas Hanif lanjut. 52 Black Pistol. 53-nya di sana. Depan hitam, terus 76 biru, baru naik lagi. Dia ada hitamnya ya? Oh, alright, hitam Black Pistol di Alphard pertama kalinya. Oh, Black Pistol. Berapa tahun gua melakukan ini semua? Turangga tidak bilang ada Black Pistolnya. Ternyata seperti inilah rasanya dijebak. Oh. My first Black Pistol experience, man. Oh, I can do it. Oh yeah. Oh, I can't believe it. My first Black Pistol, man. Tapi masalahnya gue salah jalur nggak nih? Di tengah jalan Mas Hanif akhirnya kesakitan kakinya. Sampai akhirnya ngerasa, oh kalau misalnya kayak gini, kasihan Turangga nanti kalau misalnya cuma nungguin. Saya putusin give up run of fame, ngelihat kondisi kakinya udah nggak kuat, udah mulai lemes, jadi controllingnya juga udah nggak bener, malah sering jatuh nanti bisa-bisa. Dan akhirnya cuma gue yang lanjut run of fame. Selama treknya nggak panjang-panjang banget. Tapi ini panjang nih, panjang merah. Panjang merah. Halo Tur, salam. Kita lagi di gondola arah ke strike ke-85. Expert. Terus gue gimana ini jadinya dong? Nggak mau deh, gimana? Gue bisa lanjut nggak turun? Turun lagi gitu. Iya. Sambung ke nomor 100. Tuh, 78, 100. Mana 100-nya? Sampai dulu. Dan kita ketinggalan sama Turangga dan Hanif. Mereka udah jauh. Saya juga agak sedikit ragu ini apakah kita ada jalur yang kelewat apa enggak. Pikiran aku sih udah mikir kayak, kalau si Hanif udah sampai sana, Turangga udah sampai sana, nih jam berapa? Nggak akan bisa kekejar. Hampir jam 2 juga, kita belum makan juga, belum minum, sampai lupa. Masih dulu di atas sih? Oh, so ya. Nah. Kita sampai ini, sampai lah aja nggak sih? Terserah, gue ngikut lo aja. Gue nggak mungkin jalan sendirian kalau nggak ada lo juga. Pulang sih, kau sendirian kau juga. Ini treknya mantap banget nih. Berarti udah bisa dikatakan belum kita run of fame gagal. Iya. Sampai pada akhirnya kita memutuskan kayak, gimana Di? Bisa nggak kita nih
Enggak, gue udah capek, kata si Ani. Aku di situ ngerasa kayak, oke, dia udah nyerah. Oke, gue juga capek. Tidak menyerah, tapi kita tetap berlatih untuk hari selanjutnya. Gue harus secara gentle mengakui bahwa hari pertama gue gagal run over. Benar, kita gugur. Jalanannya bermogul-mogul, sedikit stressful. Kita kayak salah ini sih, salah taktik. Iya. Ya kalau pakai snowboard yang ada challenge-nya. Karena kan sebenarnya waktunya udah kepotong banyak di awal-awal. Jadi gue nggak yakin gue bisa shaven. Jadi gue ragu apa kamu terbalik atau lanjut. Tapi akhirnya gue putusin untuk lanjut. Cuma ya emang full speed. Dan ya alhamdulillah terkejar juga sampai menit-menit terakhir. Dan dari situ gue juga jadi bisa buat pelajaran buat hari kedua. Jadi gue tahu tracknya kayak gimana, mana yang bisa kita hindarin, mana yang bisa yang shortcutnya. Jadi gue udah tahu, dan ya semoga hari kedua kita bisa lebih lancar lagi. Ada satu momen di mana saat itu aku menemukan sebuah teknik yang sangat efektif, yang dimana sebenarnya itu adalah teknik yang aku lakukan juga sama saat main di Velbek. Di situ langsung tiba-tiba gue meluncur bisa ngebut seperti halnya pada saat lagi di Velbek. Ternyata itulah mungkin kuncinya gitu loh. Riding positionnya, terus juga nggak usah terlalu banyak ngerem di mogul-mogul karena itu benar-benar capek banget buat otot-otot aku juga gitu loh. Kita sudah berapa kali break karena nggak kuat untuk otot-ototnya. Nah, bermodalkan dengan penemuan tersebut, rencananya besok hari kedua aku, Andi, Turangga, dan mungkin juga Hanif tuh, kita mau coba golin lagi sekali lagi Run Over. Doakan aku ya.